ustazah dikejar-kejar aja susah dapetnya. Apalagi nggak ngejar. Kamu kebalik teman-teman, kamu kebalik. Dunia itu sya'annya, caranya dunia, cara kerjanya dunia, dia kalau dicuekin malah ngejar. Percaya saya, percaya saya. Kamu ilangin cinta dunia dalam hatimu gitu kan, cuek aja mau urusan dunia gitu, malah dunianya ngejar-ngejar. Selama ini bagaimana caramu mendapatkan dunia? Ngebujukin suami biar transfer saja. Oke, cobain. Nanti jangan minta transfer, diajarin gitu aja bersusah banget. Gayanya pelajarinya sejarahnya Sayyidina Salim, Imam Syafi'i, waduh. Diajarin biar nggak minta transferan sama suami aja susah banget. Ya Allah, ya Allah, ngeri bener ya. Cobain, kamu cuekin, dunia malah ngejar, malah pengen ini gitu, malah dapet aja gitu, malah dapet aja. Prioritas kamu nggak lagi urusan dunia, dunianya malah gampang kamu dapetin. Tapi begitu prioritas kamu urusan dunia, malah tambah susah dunianya dicari. Makanya tuh orang-orang nggak beriman keluarlah ucapan, nyari dunia yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nggak beriman, nggak beriman. Orang beriman nggak gitu bahasanya. Enak teman-teman, kalau kamu itu dunia kecil di hati kamu, itu kamu akan dapat dunia dalam keadaan terhormat. Tapi kalau prioritas kamu dunia, urusan kamu tuh cuman dunia mulu gitu ya, itu tuh kamu akan dapetin dunia yang memang sudah dicatatkan, tapi dalam keadaan terhina. Coba aja perhatiin, ayo dong transfer, bilang sama suami nih, iya ntar. Berapa jam kemudian udah transfer? Belum, ini cerewet banget sih bini. Enak apa nggak enak digituin? Berapa hari besokannya kemudian udah transfernya? Kok saya liatin belum masuk? Ya emang belum transfer. Ya ampun kamu nih, apa kamu? Jadi istri tuh kan nggak enak, diomelin kamu yang ada. Tapi kalau misalnya kamu cuek aja gitu, cuek aja gitu kan ya, biasa-biasa aja gitu. Emang waktunya transfer, tapi ya udahlah biarin aja gitu. Ustazah nanti kita nggak bisa makan dong, nanti kita kelaparan. Itu otakmu itu loh, otakmu itu loh. Sedih saya, ngaji udah berapa tahun kagak ngerti-ngerti. Tuh. Ngaji yang nggak tahu dah, itu dihitung pakai jari tangan, jari kaki gitu ya, pakai hitungan tasbih, udah lebih nih semuanya. Ngajinya udah berapa kali, berapa puluh, berapa ratus kali teman-teman saya sekalian. Cara berpikirmu itu lah nggak berubah-berubah. Ustazah suami itu kalau nggak diminta, Ustazah dia nggak ngasih. Kalau dia nggak ngasih, gimana ceritanya sih mau belanja? Tuh otak kamu tuh. Para ulama bilang, andai kamu nggak tahu rezeki kamu ada di mana, kamu nggak tahu alamat rezekimu, tenang aja, rezekimu tahu alamatmu. Rezekimu tahu alamatmu, nggak akan tertukar sebutir gandum yang telah ditetapkan jadi rezekinya siapa. Nggak akan tertukar. Hubab Nur bilang, beras itu udah ketulis di situ satu butirnya, per butirnya dia sudah tertulis di situ akan jadi rezekinya siapa. Nggak akan ada yang tertukar teman-teman sekalian. Tidak akan ada yang tertukar. Nggak usah khawatir urusan itu. Nggak usah khawatir urusan itu. Terus kamu bilang, tapi nanti kalau kelaparan bagaimana Ustazah? Kamu pikir kamu akan dikasih ujian sebesar itu? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Allah tahu kemampuanmu teman-teman. Allah tahu keimananmu. Sampai dibikin kelaparan 2 hari, 3 hari. Itu ujian Sayyidah Fatimah Zahra. Itu ujian Nabi Muhammad. Itu ujiannya para wali. Ujiannya kita sih palingan cuman timbangan belum sarapan gitu. Sampai jam 9 pagi itu aja kamu ngerasanya kayak geliengan. Itu ujian kamu tuh, ujian kita kamu pikir sampai dikasih nggak makan 2 hari gitu, nggak makan sehari, nggak ada ceritanya. Makanya waktu ada orang soleh
Anaknya bilang, Pak, kita nih nggak punya apa-apa nih Pak, buat makan malam Pak, duit juga nggak ada. Kayaknya kita bakalan kelaparan sepanjang malam ini ya nak, ya Pak. Kata anaknya nih, kata bapaknya, nak kagak bakalan kayak begitu, itu mah ujiannya para nabi, ujiannya para wali. Orang kayak kita mah nggak bakalan dikasih ujian segitu gede, kamu jangan kegeeran. Kata bapaknya, kamu jangan kegeeran, liatin aja. Nggak lama beneran ada yang ketok pintu, tanyain, Pak, nih ada yang lagi bikin kenduri. Ngirimin nasi lengkap melauk pauknya. Kata bapaknya, tuh karena kamu jangan kegeeran, kita belum setingkat itu nilai kita di mata Allah. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, nggak bakalan kamu dibikin sama Allah kelaparan, nggak bakalan sama Allah kamu dibikin susah itu gitu. Nggak usah pakai minta. Saya sangat menyarankanmu, cobain deh, nggak usah pakai minta. Nanti juga transfer sendiri kok dia, kalau memang rezekimu dari dia. Atau kalau enggak, alangkah sangat terhormatnya ketika Allah jadikan rezekimu dari arah yang tidak disangka-sangka. Kayak gitu emang kok. Apa Allah an yarzuk abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah nggak suka ngasih hambanya yang beriman dari rizki yang udah dia sangka. Allah tuh sukanya ngasih surprise. Allah sukanya ngasih kejutan kepada siapa? Hambanya yang beriman, hambanya yang bertakwa. Allah suka ngasihnya tuh yang nggak dia sangka-sangka gitu. Kalau nyangka malah nggak dikasih sama Allah. Gitu kan? Kenapa? Karena beriman. Saya kok rezekinya selalu dari arah yang saya sangka ya. Setiap bulan memang saya tahu bakalannya dapat transferan dari suami. Hati-hati, jangan-jangan di mata Allah kamu dianggap belum beriman. Sebab Allah yarzuk abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Hanya kepada hamba Allah yang sudah beriman, Allah tidak suka memberinya rizki selain dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah sukanya ngasihnya dari arah yang tidak disangka-sangka gitu.